Hari ini gue mau nge-review HG Pluton Bootleg. Hmm, untung jempol gue kuat. Seperti yang gue bilang, butuh effort banget ngerakit ini kit. Karena, oke, plastiknya memang lembut. Lembut banget plastiknya. Enak. Ngilangin marknya juga, ya, gampang-gampang. Susah sih. Tapi gampang kok. Cukup gampang lah. Tapi giliran masang part-partnya dan nekennya, keras bos, keras. Tapi cocok sih kalau lu mau ngelatih jempol lu dan jari tangan lu untuk maksain partnya buat nempel. Walau tetap aja sih, partnya tuh ada yang nggak bisa nempel sempurna. Kayak di part tangan nih udah diakalin, masih tetap nggak bisa nempel dengan sempurna. Di part kakinya juga ada sih di dalam sini. Nempelnya juga nggak begitu sempurna. Di kepala juga ya sedikit lah. Dan di bagian tanduknya sini nih, gue mesti ngakalin dikit biar part merahnya bisa nempel. Dan ketika lo ngerakit ini, sisa part yang lo dapet, ini yang bisa jadi pesawatnya. Kayak semacam core fighter, dan lo dapet optional handnya, dapet sepasang, dan ini dapet buat part di belakang sini sih. Dapet lebihan satu, ya dapat efek beam saber juga, dan ini ada sisa part PC-nya. Secara keseluruhan emang kit ini solid. Kalau udah jadi sih solid, dan gue agak susah masang part ininya sih nih, karena gue baru pertama kali masang yang kayak gini, dan lagi-lagi lo bisa lihat tuh gak mau rapet backpacknya. Ya namanya juga bootleg, gacha lah. Tapi kalau artikulasi, wih, oke kok artikulasinya aman, nggak ada yang loose nih, kepala juga bisa muter. Tuh, muter 360 derajat, tangannya juga bisa diputerin, kayak gini, tapi nggak bisa terlalu banyak. Tidak bisa karena ada ininya juga. Ini juga bisa diputerin. Ini ada artikulasinya di sini. Nih, artikulasinya di sini ada sedikit. Nih, artikulasi di sini ada sedikit. Artikulasi di rok depan juga kita lihat ada sekali angkat, dua-duanya bergerak. Yang kakinya bisa maju segini, kaki belakangnya bisa maju cuma segini aja, nggak banyak, karena kehalangan ini, dan ada part yang ini, dan ini bisa digerakin di sini, dan ya part kakinya ada artikulasinya di sini. Nih, dengkul juga bisa digerakin, dan tuh, lo lihat, nggak begitu rapet kan, udah diakalin. Ya, namanya juga bootleg. Tapi kalau udah jadi sih, tetap kit ini rasanya solid. Sekarang kita ke kekurangannya. Oke, kekurangannya adalah gue ngerasa tuh stikernya itu nggak matching tau. Nggak matching. Menurut gue ya, stiker ini nggak matching. Stiker matanya agak miring dikit. Dan ini ya oke sih, udah gue akalin biar kelihatan agak simetris, walau juga enggak. Pas dipasang gue takut banget part yang kuning ini patah, beneran deh. Karena tuh lagi-lagi masang join itu agak keras, lu mesti neken banget dan hati-hati banget part yang ini bisa patah. Karena kalau udah patah, repot. Dan masang ininya juga agak tricky untuk awal-awal. Pastiin cara masangnya bener, masukin part yang kayak karetnya ini juga bener. Dan gue nggak tahu kenapa sih itu. Kekurangannya tuh selalu ada di part yang nih, tangan, nggak mau rapet. Kayaknya udah berapa kali deh gue rakit bootleg, itu ngerakit partnya yang tangan, itu nggak mau rapet. Dan kalau gue dapetnya ini kaki sedikit loose, tapi masih oke kok artikulasinya, masih oke. Sedikit aja. Lalu kekurangan berikutnya adalah untuk ngerubah dari backpack ke core fighter, harus hati-hati karena part yang ini keras, kalau ditarik ya bisa langsung lepas sih. Ini cara memasang core fighternya dari badan ke pesawatnya. Lepas dulu part dadanya, hati-hati pas dilepas, dan pas ngelepas part yang belakang alias backpacknya, hati-hati. Kalau perlu pakai alat bantu buat ngelepasnya. Emang agak keras ya, namanya juga bootleg. Kalau udah kelepas kayak gini nih, lo bisa pasang langsung ke
pesawatnya. Tapi perhatiin juga jangan sampai masangnya ada prosedur yang kelewat. Untuk sayapnya, lepas dulu dan dirubah ke posisi horizontal. Pasang lagi. Kayak gini pastiin partnya enggak kebalik, pastiin aja. Dan pasang deh abis itu, pasang part kokpitnya dan jadi deh pesawatnya kayak gini nih. Ini mah emang part bawahnya kendor dah, hati-hati. Kalau menurut gue ini keren sih bentuk pesawatnya, keren. Ini emang partnya gampang lepas, ada artikulasinya di sini, nih. Tapi emang nggak banyak karena kehalang yang nih, kehalang yang ini sih, tuh. Nggak bisa lo muterin ke atas gitu, tapi begini bisa, ya begini juga bisa. Lo bisa lihat nih ada artikulasinya juga di sini nih, tuh bisa maju, mundur, dan ya keren sih core fighternya. Namanya juga bootleg tuh, bagaimanapun juga ya nggak apa-apa lah, nggak rapet lah, yang penting sih kepasang dengan bener aja, walau beberapa part female-nya agak gua kendorin biar ngebantu pas pemasangan dan bisa dibongkar pasang. Oh iya, lo kalau beli kit ini nggak dapet stand base-nya ya. Lah, ini mah bukan part lebih ya, ini mah part yang belum gua pasang di sini. Lah iya ya, kanan kirinya beda ya. Baru ngeh gua. Nah, udah coba dipasang, tetap aja susah rapet. Ya, namanya juga bootleg. Ya udahlah. Lah, kocak ya. Part joinnya gampang banget patah. Buset dah. Baru digerakin bentar udah patah ini. Dah, PR banget bener ini. Namanya beli Gundam bootleg mah, ya ibarat kata gacha dah. Kalau dapatnya bagus-bagus, kalau kagak ya udah, anggap aja lagi kurang beruntung. Tapi untuk kit yang harganya 100.000 lebih dikit, kalau udah jadi tetap kelihatan keren kok. Walau pas masangnya perlu tenaga lebih dari jempol kita dan partnya udah patah aja baru digerakin dikit. Dan harus siap ngegedein sedikit lobang female-nya kalau mau partnya agak rapet, dan kalau emang partnya lo rasa kurang rapet ya lo semen tipis nggak apa-apa sih, kecuali kalau emang lo mau cat. Tapi ya secara keseluruhan oke juga sih kit bootleg ini.